Nah, seperti janji saya tadi ya, kita akan ngomongin lebih lanjut lagi soal Instagram. Kenapa Instagram? Karena di era revolusi industri ini, apalagi di masa COVID-19 ini, media sosial terutama Instagram ini menjadi suatu keniscayaan. Aduh, saya ngomong gini sih sebenarnya karena saya melihat di sekeliling saya hampir semua orang pakai Instagram, dari yang masih kecil sampai sudah di umur tertentu. Jadi benar-benar media sosial terutama Instagram ini sudah menjadi keharusan kita nih sebagai content creator untuk menguasai platform ini. Saya masih mau ngomongin sedikit data-data dulu ya sebelum lanjut ke berikutnya. Jadi kenapa Instagram? Karena sampai akhir 2020 Indonesia adalah negara dengan pengguna aktif terbanyak ketiga di dunia. Nah, kita sebagai content creator kita sudah tahu ya, pasar kita nih banyak banget di Indonesia, makanya benar-benar harus dimaksimalin. Lalu berikutnya adalah menurut Hootsuite ya, platform media sosial paling efektif di 2021 adalah Instagram. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini Instagram menjadi salah satu pilihan favorit dari orang-orang di Indonesia. Dan ini juga bagi kita content creator, bagi kita pengguna media sosial, bagi perusahaan dan yang pemilik kepentingan lainnya, Instagram ini dianggap sebagai media sosial paling efektif. Artinya apa? Ini adalah media sosial yang banyak digunakan untuk berbagai kepentingan. Untuk menyebarkan informasi, untuk edukasi, untuk hiburan, bahkan untuk jualan. Jadi ini benar-benar satu platform yang bisa untuk semuanya. Jadi sayang sekali kalau ini nggak kita maksimalin banget. Oke, lalu ada beberapa fakta menarik lagi nih yang mau saya bagi dengan teman-teman. Jadi beberapa tahun yang lalu, kayaknya tepat sebelum pandemi sih, atau pandemi masih baru-baru waktu itu, saya terlibat dengan satu institusi untuk melakukan survei terhadap 1.000 ibu milenials di 5 kota besar di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa pentingnya nih hasil survei ini? Karena itu lebih spesifik ke ibu-ibu. Jangan salah ya, ibu-ibu itu adalah salah satu pembuat keputusan terbesar dalam menentukan memilih suatu produk atau jasa. Saya kasih contoh nih, misalnya kalau yang milenials, lihat aja ibunya. Meskipun yang punya gaji misalnya bapaknya, tapi kadang-kadang pembuat keputusan utamanya untuk membeli produk atau barang atau jasa itu adalah ibunya kan. Oke, itu saya ngalamin banget soalnya. Nah, ini surveinya menarik sekali. Jadi, waktu disurvei, 1.000 ibu milenials ini mengakui bahwa penggunaan internet mereka saat mereka menjadi ibu itu naik hampir 50%. Kebayangkan sudah mereka menjadi ibu naik, kemudian datang pandemi, itu akhirnya menjadi lebih dari 50%. Kemarin terakhir saya melihat 60-70% meningkatnya. Lalu ini ada data lagi yang menunjukkan bahwa para responden tersebut punya lebih dari satu media sosial. Dan mereka menghabiskan waktu di Facebook itu sekitar 5 jam, lebih dari 5 jam. Kalau di Instagram juga kurang lebih sama. Nah, menariknya lagi, salah satu platform sosial media favorit mereka adalah Instagram. Dan mereka mengakui bahwa mereka minimal punya satu, tapi lebih dari 70% punya 2 akun Instagram. Satu untuk pribadi dan satu lagi untuk belanja katanya. Jadi ini buat para brand atau teman-teman yang bekerja untuk diri sendiri atau untuk perusahaan, ini adalah kabar yang sangat menarik ya. Ini lagi juga membuktikan nih, 98% dari mereka mengakui bahwa rekomendasi yang mereka lihat di online, terutama di Instagram, itu adalah menjadi salah satu pemicu mereka untuk membeli produk, barang, atau jasa. Nah, buat teman-teman konten kreator yang target audiensnya adalah perempuan, terutama yang sudah ibu-ibu juga, ini adalah fakta yang sangat penting buat kita. Nah, teman-teman, kenapa Instagram? Ini bagian terakhir ini, saya ingin mengingatkan Instagram itu visual banget. Instagram itu adalah platform yang paling banyak diminati, salah satu alasannya adalah karena Instagram visual. Ini juga kaitannya dengan sains, karena memang sains mengatakan 40% dari orang-orang akan merespon lebih baik terhadap informasi yang bentuknya visual dibandingkan kalau teks. Contohnya gini deh, kalau misalnya ada informasi, entah teman-teman lihat mungkin di Facebook atau di platform lain, kalau hanya tulisan,
itu mungkin tidak akan membuat teman-teman berhenti. Paling baca sekilas banget tapi tidak akan berhenti. Kalau tidak menarik-menarik banget ya. Tapi kalau di atasnya dilengkapi dengan gambar, itu persentasenya untuk orang yang melihat untuk berhenti itu menjadi makin besar. Ya, karena memang data menyatakan seperti itu. Nah, satu lagi, 90% informasi yang ditransmisikan ke otak kita itu adalah bentuknya visual. Jadi, itu alasan kenapa Instagram merupakan salah satu platform yang diminati karena memang visual banget. Nah, masih terakhir satu lagi nih. Kenapa Instagram? Kenapa kita tidak memaksimalkan Instagram? Sayang banget kalau enggak, karena Instagram adalah platform gratis. Kalau teman-teman nanti mau mengeluarkan biaya lebih ya paling untuk ads aja. Jadi mari kita maksimalkan Instagram kita untuk menjadi konten kreator yang lebih profesional.